Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Naskar Arum dengan NPM 173111206450211. Saya berasal dari Universitas Nasional jurusan Informatika. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap dengan mata kuliah Pengolahan Citra kelas R02 dan dosen pengampu Dr. Fauziah Eskom MMSI. Berikut videonya. Untuk soal pertama, yaitu berikan deskripsi tentang A. Citra, B. Pengolahan citra, C. Pengenalan pola, dan D. Kaitan computer vision dengan pengolahan citra. Untuk poin pertama yaitu A. Citra. Definisi citra. Poin pertama, citra atau image merupakan istilah lain dari gambar yang merupakan informasi berbentuk visual. Untuk poin kedua, citra adalah kombinasi dari titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi atau meniru dari suatu objek. Dan poin ketiga, citra adalah gambar pada bidang dua dimensi, contohnya seperti lukisan dalam bentuk manualnya dan foto dalam bentuk digitalnya. Suatu citra diperoleh dari penangkapan kekuatan sinar yang dipantulkan oleh objek. Ketika sumber cahaya menerangi objek memantulkan kembali sebagian cahaya tersebut. Pantulan ini ditangkap oleh alat-alat pengindera optik, misalnya mata manusia, kamera, scanner, dan sebagainya. Untuk poin B, yaitu pengolahan citra. Pengolahan citra adalah sebuah proses pengolahan yang inputnya adalah citra. Proses pengolahan citra ini biasanya dilakukan menggunakan komputer yang bertujuan memperbaiki kualitas citra. Beberapa contoh operasi pengolahan citra adalah pengubahan kontras, penghilangan derau atau noise, penajaman atau sharpening, pemberian warna semu atau pseudo coloring, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa input yang berupa gambar atau citra setelah mengalami pemrosesan akan menghasilkan gambar juga. Nah, contoh misalkan kita memiliki sebuah gambar atau sering diistilahkan dengan citra yang memiliki noise berupa derau atau bintik-bintik. Nah, bisa dilihat nih pada gambar ini, itu terdapat derau atau noise. Kemudian, input gambar tersebut untuk ditingkatkan kualitasnya dengan menghilangkan bintik-bintik tersebut untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus. Nah, ini setelah melewati image processing atau pengolahan citra, maka gambarnya akan bagus, kualitasnya akan bagus dan noise-nya akan hilang. Selanjutnya, poin C, pengenalan pola. Pola adalah bentuk yang dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu objek. Sementara pengenalan pola adalah kemampuan manusia mengenali objek-objek berdasarkan ciri-ciri dan pengetahuan yang pernah diamatinya dari objek-objek tersebut. Tujuan dari pengenalan pola ini adalah menentukan kelompok atau kategori pola berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh pola tersebut. Dengan kata lain, pengenalan pola bertujuan untuk membedakan suatu objek dengan objek lain. Untuk poin D, yaitu kaitan computer vision dengan pengolahan citra. Dalam istilah sederhana, computer vision adalah bagaimana komputer atau mesin dapat melihat. Computer vision adalah bidang yang mencakup metode untuk memperoleh, mengolah, menganalisis, dan memahami data visual seperti gambar dan video. Tujuan utama dari computer vision ini adalah agar komputer atau mesin dapat meniru kemampuan perseptual mata dan otak manusia, atau bahkan dapat mengunggulinya untuk tujuan tertentu. Computer vision memiliki inputan berupa gambar atau citra, kemudian setelah diproses akan menghasilkan sebuah data ataupun deskripsi yang dapat dijadikan sebagai sebuah cara untuk mengambil keputusan. Misal, gambar atau citra berupa wajah seseorang, kemudian diekstrak wajah-wajah tersebut sehingga nantinya dapat digunakan untuk pendeteksian wajah seseorang berdasarkan data atau deskripsi dari hasil ekstrak wajah tersebut. Hubungan computer vision dan pengolahan citra. Pengolahan citra merupakan bagian dari computer vision, sebab pengolahan citra merupakan proses awal atau pre-processing pada computer vision. Jadi pengolahan citra selalu dilibatkan dalam kebutuhan computer vision. Nah, untuk soal kedua yaitu berikan penjelasan tentang A. Operasi dasar pengolahan citra,
B. Tuliskan langkah-langkah menggunakan MATLAB untuk operasi proses pengolahan citra pada citra RGB. Untuk poin pertama, operasi dasar pengolahan citra. Matriks merupakan representasi dari citra digital. Oleh karena itu, operasi pada citra digital adalah memanipulasi elemen-elemen matriks. Operasi dasar pengolahan citra terbagi menjadi 4 bagian, yaitu aras komputasi, operasi aritmatika, operasi boolean pada citra, dan operasi geometri pada citra. Untuk poin pertama yaitu aras komputasi. Operasi-operasi pada pengolahan citra dikelompokkan menjadi 4 aras atau level. Aras itu adalah level. Nah, yaitu aras titik, aras lokal, aras global, dan aras objek. Berikut pembahasannya. Aras titik. Operasi pada aras titik hanya dilakukan pada piksel tunggal di dalam citra. Operasi titik dikenal juga dengan nama operasi pointwise. Operasi titik adalah operasi pengolahan citra di mana setiap titik diolah tidak berpengaruh antara satu titik dengan titik lainnya. Kelompok operasi titik adalah operasi modifikasi kecemerlangan atau brightness modification, peningkatan kontras, negasi, dan operasi pengembangan atau thresholding. Nah, ini contoh dari aras titik. Jadi dia cuma satu titik doang. Nah, selanjutnya ada aras lokal. Operasi pada aras lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel melibatkan intensitas piksel-piksel tetangganya. Nah, ini adalah contoh dari aras lokal. Di sini adalah titik yang diolah. Sementara titik tetangganya yang dilibatkan dalam pengolahannya. Lalu ada aras global. Operasi pada aras global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu piksel bergantung pada intensitas keseluruhan piksel. Nah, ini titik yang mau kita olah. Sementara dia akan melibatkan keseluruhan piksel. Seperti pada gambar ini. Yang terakhir ada aras objek. Operasi jenis ini hanya dilakukan pada objek tertentu di dalam citra. Tujuan operasi ini adalah untuk mengenali objek tersebut, misalnya dengan menghitung rata-rata intensitas, ukuran, bentuk, dan karakteristik lain dari objek. Untuk operasi pengolahan citra yang kedua adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika terbagi menjadi beberapa jenis operasi. Dua diantaranya yaitu penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan citra merupakan proses menjumlahkan nilai piksel pada dua buah atau lebih citra. Maka citra hasil penjumlahan akan lebih cerah dari citra asal. Semakin tinggi nilai piksel, maka intensitas semakin cerah. Operasi penjumlahan citra dapat digunakan untuk mengurangi pengaruh derau atau noise di dalam data, dengan cara merata-ratakan derajat keabuan setiap piksel dari citra yang sama, yang diambil berkali-kali. Nah, operasi pengurangan citra merupakan proses mengurangkan nilai piksel pada dua buah citra atau lebih. Operasi pengurangan hampir sama dengan operasi penjumlahan, hanya saja kali ini untuk mendapatkan citra hasil, nilai piksel citra input pertama dikurangi dengan nilai piksel citra input berikutnya. Dengan dilakukan operasi pengurangan citra, maka citra hasil pengurangan akan lebih gelap dari citra asal. Semakin rendah nilai piksel, maka intensitas semakin gelap. Untuk operasi pengolahan citra yang ketiga ada operasi boolean pada citra. Selain operasi aritmatika, pemrosesan citra digital juga melibatkan operasi boolean seperti AND, OR, dan NOT. Operasi boolean mempunyai terapan yang penting pada pemrosesan morfologi pada citra biner. Pada citra biner, operasi NOT dapat digunakan untuk menentukan komplement dari citra. Nah, untuk operasi pengolahan citra yang terakhir adalah operasi geometri pada citra. Pada operasi geometrik, koordinat piksel berubah akibat transformasi, sedangkan intensitasnya tetap. Yang termasuk ke dalam operasi geometri yaitu translasi, pencerminan atau flipping, rotasi atau pemutaran atau rotating, pemotongan atau cropping, dan penskalaan, scaling, atau zooming. Langkah-langkah menggunakan MATLAB untuk operasi proses pengolahan citra pada RGB. Untuk melakukan pengolahan citra pada MATLAB, pertama-tama kita buka dulu software MATLAB-nya. Di sini saya menggunakan MATLAB R2015A. Nah, setelah itu kita arahkan ke file tempat kita menyimpan
citra yang akan kita gunakan untuk pengolahan citra nanti. Di sini saya menyimpan datanya di data D, dokumen Safa, materi dan tugas kuliah, lalu semester 6 pengolahan citra Bufau, dan di file citra ini tempat saya menyimpan gambar yang akan saya olah nanti. Yaitu di sini ada Safa naskar, .jpeg, Safa merah, .jpeg, Safa hijau, Safa biru, dan Safa. Nah, untuk menuliskan code-nya, kita bisa tuliskan di komen window ini. Pertama, saya akan memulai dari pengolahan citra RGB dengan warna merah. Nah, saya sudah punya code-nya, yaitu saya langsung pastekan saja. Nah, di sini langsung otomatis keluar hasilnya. Saya ingin menjelaskan dulu, di sini ada F sama dengan imread dalam kurung nama file saya, Safa merah, karena saya ingin menseleksi warna merah dulu. Untuk yang pertama, di sini imread berfungsi untuk membaca file saya. Selanjutnya ada figur imshow dalam kurung F, di sini berfungsi untuk menampilkan citra asli. Nah, ini citra asli saya dengan kerudung berwarna merah karena warna merah yang akan saya seleksi pada pengolahan citra RGB ini. Selanjutnya di sini ada figur imshow dalam kurung G. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan citra RGB berwarna merah. Nah, di sini terlihat red, di sini terlihat pekat dari green dan blue. Selanjutnya untuk pengolahan citra RGB yang kedua yaitu warna hijau. Di sini saya akan meneruskan codingannya. Saya juga sudah punya kodenya, langsung saya pastekan saja. Nah, di sini langsung keluar hasilnya. Di sini hasilnya terlihat. Saya menseleksi warna hijau. Maka yang pekat adalah green. Dan yang terakhir saya akan melakukan pengolahan citra RGB pada warna biru. Di sini saya juga sudah punya code-nya, saya langsung pastekan saja. Nah, di sini citra asli saya berwarna biru karena saya ingin seleksi blue. Nah, terlihat di sini hasilnya terlihat blue lebih pekat di antara green dan red. Untuk soal ketiga, yaitu ceritakan hal-hal yang berkaitan dengan teknik pengolahan citra dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam poin pertama, A. Game, B. Film, dan C. Identifikasi objek. Berikut pembahasannya. Untuk poin pertama yaitu implementasi pengolahan citra pada game. Game adalah sebuah permainan yang melibatkan interaksi dengan user untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video. Keterkaitan pengolahan citra dalam teknologi game. Pengolahan citra ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra pada grafik game, seperti dalam pemberian warna pada gambar-gambarnya. Nah, agar game tersebut terlihat lebih menarik dan dapat dipahami oleh manusia yang melihatnya. Contoh penerapan pengolahan citra pada game The Sims 4. The Sims 4 merupakan salah satu dari banyak permainan yang menggunakan pengolahan citra yang sangat baik. The Sims ini merupakan suatu contoh virtualisasi bentuk manusia yang sangat sempurna. Pembuatan karakter manusia ini menggunakan aplikasi grafik komputer yang sangatlah baik, dan pengolahan citralah sebagai pelengkap atau penyempurna suatu grafik komputer tersebut. Untuk poin B, yaitu implementasi pengolahan citra pada film. Pengolahan citra pada film merupakan proses memperbaiki suatu grafik atau citra seperti menghaluskan, menajamkan, dan memberikan efek terang pada gambar. Poin kedua, membuang objek tertentu dari frame dan membuat frame baru dengan mengkomposisi bagian-bagian dari frame lain. Poin ketiga, memberikan efek khusus atau special effect seperti efek animasi, efek morphing, efek CGI, dan lain-lain. Dengan adanya pengolahan citra, tentunya dapat membuat film semakin menarik. Sudah banyak film-film yang menggabungkan berbagai unsur atau teknik pengolahan citra digital. Contohnya, film Avengers yang menggunakan efek CGI. Nah, ini contoh sebelum pemberian efek pada film Avengers. Nah, ini setelah pemberian efek pada film Avengers.
Pada gambar di atas terlihat perbedaan antara gambar sebelum pemberian efek dan gambar setelah pemberian efek. Dengan adanya CGI, tentunya saja gambar yang dihasilkan sebelum diberi efek tidak sebagus setelah diberi efek. Untuk poin C, implementasi pengolahan citra pada identifikasi objek. Pengolahan citra digital mampu mengidentifikasi jenis atau banyaknya objek-objek pada suatu citra. Metode yang digunakan dalam identifikasi objek adalah pengenalan pola. Proses identifikasi objek ini dimulai dari pembacaan citra, pengubahan citra asli menjadi citra biner, ekstraksi ciri dari proses klasifikasi objek. Contoh penerapan pengolahan citra pada identifikasi objek yang saya ambil adalah pengenalan pola untuk deteksi uang koin menggunakan MATLAB. Nah, ini contohnya. Untuk soal nomor 4, yaitu tuliskan langkah-langkah untuk melakukan proses operasi A. Titik pada citra, B. Operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada citra, C. Operasi thresholding pada citra. Untuk poin A, yaitu pengolahan titik pada citra. Di sini saya sudah punya code-nya, langsung saya pastekan. Nah, ini keluar hasil dari codingan yang sudah diketikkan tadi. Nah, untuk poin B, yaitu pengolahan citra untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, saya akan melakukan pengolahan citra pada operasi penjumlahan terlebih dahulu. Sini kita dapat mengetikkan kodenya, tapi saya sudah punya kodenya, saya langsung pastekan. Nah, terlihat pengolahan citra pada operasi penjumlahan, yaitu kontrasnya lebih terang dibandingkan dengan gambar asli. Nah, selanjutnya pengolahan citra untuk operasi pengurangan. Langsung saja saya pastekan di sini. Nah, pengurangan ini kebalikan dari penjumlahan, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, hasil operasi pengurangan pada citra akan lebih gelap dibandingkan dengan gambar aslinya. Untuk poin C, yaitu operasi thresholding pada citra. Untuk menjalankan operasi thresholding, kita harus merubah citra asli menjadi citra grayscale. Dengan code image sama dengan imread, Safa Sekar itu nama file saya, dan imread ini berfungsi sebagai pembaca file. Lalu ada figur, imshow dalam kurung image, itu artinya menampilkan citra asli saya, menampilkan gambar. Selanjutnya kita akan merubah citra asli atau citra RGB ini menjadi citra grayscale dengan code. Nah, gray sama dengan RGB 2 gray dalam kurung image ini citra aslinya, lalu ditampilkan dengan code figur imshow dalam kurung gray, karena kita akan merubah RGB menjadi gray. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya baru kita bisa menampilkan operasi thresholdingnya dengan code. Nah, akan mendapatkan hasil atau menampilkan hasil seperti ini. Ini merupakan operasi thresholding pada citra. Nomor 5, berikan penjelasan tentang A. Deteksi tepi, dan B. Tuliskan langkah-langkah untuk melakukan proses deteksi tepi. Ambil salah satu saja dan proses pembuatannya menggunakan MATLAB. Setelah itu, tampilkan hasilnya. Untuk poin A, yaitu deteksi tepi. Tepi atau garis batas dari sebuah objek adalah daerah di mana terdapat nilai perbedaan intensitas warna yang cukup tinggi dengan tetangganya. Proses deteksi tepi atau edge detection akan melakukan konversi terhadap daerah ini menjadi dua macam nilai, yaitu intensitas warna rendah atau tinggi. Contoh bernilai 0 atau 1. Deteksi tepi akan menghasilkan nilai tinggi apabila ditemukan tepi dan nilai rendah jika sebaliknya. Deteksi tepi ini merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tepi dari objek-objek citra.
Hasil dari citra deteksi tepi ini seperti sebuah sketsa dari gambar. Poin B yaitu pengolahan citra pada proses deteksi tepi. Nah, di sini langsung kita copy paste karena saya sudah mempunyai code-nya. Ini merupakan hasilnya. Hasil dari deteksi tepinya itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.